As satu dua tiga sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Sapitri dan teman saya Nafi Aulia. Baiklah, kali ini kami akan menjawab tugas ujian akhir semester kami dengan mata kuliah Pengembangan Kreativitas Anak dengan dosen pengampu Ibu Dr. Saidah MPD, dan dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara pengembangan kreativitas bidang seni, bidang nilai agama dan moral? Baik, untuk jawaban pertama akan dijawab oleh Irda Sapitri. Baik, untuk jawaban pertama yaitu pengembangan moral dan nilai agama untuk peserta didik. Nah, yang pertama, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara mengembangkan nilai agama dan moral pada peserta didik, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pengembangan moral dan nilai agama itu sendiri. Nah, untuk tujuan pengembangan moral, penanaman moral pada anak usia dini adalah sebagai pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Nah, di sini kita sebagai seorang guru harus menerapkan atau harus membiasakan peserta didik untuk yang pertama itu menanamkan pembiasaan sikap dan perilaku yang didasarkan oleh nilai agama dan moral sehingga anak dapat hidup sesuai nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, kita harus membentuk anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Yang ketiga, menanamkan budi pekerti yang baik. Kemudian yang keempat, melatih anak untuk dapat membedakan sikap dan perilaku yang baik dan tidak baik, kemudian menghindari dari perbuatan tercela. Kemudian yang kelima, melatih peserta didik untuk mencintai lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, di mana dalam satu hadis itu dijelaskan an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, dengan kita menjelaskan hadis tersebut, maka anak-anak tentu akan lebih antusias untuk mengerjakan ataupun membersihkan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keenam, kita seorang guru harus menanamkan kebiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya budaya hidup bersih, kemudian tertib dan kerjasama. Nah, selain itu, kita sebagai seorang guru juga harus paham tentang tujuan khususnya. Yang pertama itu, kita harus bisa mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kita harus bisa membiasakan anak-anak agar melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama dan dengan nilai-nilai yang ada pada Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita seorang guru harus membantu peserta didik agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk contoh-contohnya akan dijelaskan oleh teman saya Nafi Aulia. Contoh pada bidang moral agama yaitu pertama, misalnya adanya acara tahunan, yaitu diadakannya MTQ untuk meningkatkan bakat kreativitas anak dalam hal agama. Kemudian adanya sekolah pada sore hari yaitu madrasah. Kemudian adanya ngaji malam dan adanya itulah beberapa contoh bagaimana cara seorang guru untuk mengembangkan kreativitas anak pada bidang moral ataupun keagamaan. Untuk soal kedua, cara untuk melatih fisik motorik peserta didik pada anak tingkat SD atau MI, yaitu salah satunya pertama meningkatkan pengembangan kognitif. Pengembangan fisik motorik anak pada usia dini ini meningkatkan perkembangan kognitifnya. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan olahraga. Kemudian contoh sederhananya yaitu melempar atau menangkap bola dengan tangan. Kegiatan tersebut bisa melatih fokus, pendengaran, interaksi, dan penglihatan anak. Terus-menerus mengajarkan anak olahraga sederhana tersebut membantu untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini tentunya berdampak baik agar anak menjadi kuat
kuat saat melakukan berbagai gerakan atau kegiatan. Selain itu, secara tidak langsung hal ini dapat mempengaruhi prestasi dalam akademiknya nanti. Yang kedua, yaitu menciptakan dan membangun sikap mandiri. Nah, gunanya agar anak lebih mandiri. Jadi, jika ingin anak Anda tumbuh secara kuat dan mandiri, latihlah sejak dini. Anda bisa melakukannya melalui permainan yang melatih motoriknya. Namun, bukan berarti Anda langsung mengabaikan dan membiarkan si kecil sendirian. Sebagai orang tua, Anda bisa mengarahkannya ke arah yang benar. Ketika anak sudah menunjukkan tanda bahwa dia bisa mandiri, mulailah untuk mengawasinya tanpa membantunya. Dengan begitu, anak akan terbiasa menyelesaikan pekerjaannya tanpa bantuan orang tua. Contoh sederhananya yaitu bisa dilakukan dengan membiasakan anak makan sendiri. Anda bisa memberinya finger food dan membiarkannya makan dengan sendok dan sebagainya. Secara anak akan terbiasa dan melakukannya sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu membangun dan memupuk rasa percaya diri sejak usia sekarang. Fisik dan motorik anak pada usia sekarang jika dilatih akan menciptakan rasa percaya diri. Rasa percaya diri sangat dibutuhkan oleh anak dalam lingkungannya. Hal ini karena percaya diri membuatnya lebih mudah untuk melakukan komunikasi dengan orang asing. Selain itu, rasa percaya diri meningkatkan jika anak terbiasa dalam melakukan interaksi. Hal ini bisa didapatkan melalui aktivitas bermain, bola bersama, bermain pasir bersama, dan lain sebagainya. Tindakan tersebut berdampak dalam motorik halusnya. Jika tidak ada salahnya membiarkan anak bermain bersama teman sebayanya, karena tidak hanya membangun rasa percaya diri, tetapi juga membangun kemampuan sosial anak. Kemudian yang keempat yaitu adalah fisik dan motorik anak usia dini membantu anak untuk lebih fokus. Apakah Anda pernah melihat anak yang diajak bicara kemudian kurang menyambung? Salah satunya alasan melatih fisik motorik anak yaitu lebih fokus. Hal ini dikarenakan kegiatan pelatihan motorik dan membuat anak mengikuti gerakan dan fokus pada objek. Selain itu, kegiatan seperti menangkap atau melempar bola biasanya mengkoordinasi antara tangan dan kaki dan mata. Aktivitas yang dilakukan menggunakan tangan bisa melatih anak untuk fokus dalam gerakan tangan. Semakin usia anak bertambah, kemampuannya pun akan bertambah dengan memanipulasi tangan. Contohnya, latihan menulis, berhitung, menggambar, mengetik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, yaitu adalah merangsang kemampuan imajinasi dan kreativitas anak. Melatih perkembangan fisik motorik pada anak yaitu untuk merangsang kemampuan imajinasi anak loh. Secara tidak langsung, hal ini juga berdampak pada kreativitasnya. Anak bisa melatih dengan memberikan beberapa permainan sederhana. Saat anak tidak bisa menyelesaikan permainan, arahkan si kecil untuk membuatnya kembali mencoba. Dengan begitu, anak mempunyai rasa penasaran dan ingin melakukannya. Lalu, timbullah rasa kreativitas secara sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang keenam yaitu mempererat hubungan dengan orang tua. Ternyata melatih motorik anak sejak usia sekarang secara tidak langsung bisa mempererat hubungan antara anak dengan orang tua. Hal ini dikarenakan anak terus diberi stimulasi dan latihan perkembangannya. Jika dilakukan dan dipantau bersama orang tua, anak pun akan merasa lebih nyaman. Simetri antar anak dan kedua orang tua akan tercipta. Selain itu, anak pun akan lebih eksplor dalam perkembangannya. Menariknya, orang tua pun bisa tahu apa minat dari anaknya sehingga bisa membantu dalam menyalurkannya. Itulah pentingnya melatih fisik motorik anak peserta didik dengan melatih saat usia anak yang masih kecil. Dia akan terbiasa dan tidak kaget dengan lingkungan sekolahnya nanti. Pertanyaan yang nomor 3,
Bagaimana upaya pengembangan kreativitas di bidang kognitif? Baik, untuk jawaban yang ketiga yaitu aktivitas yang mendorong perkembangan kemampuan kognitif pada peserta didik. Yang pertama, seorang guru harus membuat proses pembelajaran semenarik mungkin. Yang pertama itu kita harus bisa mengajak anak-anak untuk bermain puzzle. Nah, cara ini adalah cara yang sangat efektif sekali dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak, di mana dengan cara bermain puzzle itu anak-anak diminta untuk berpikir bagaimana cara mencocokkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Yang kedua itu seorang guru harus melakukan pemilahan. Nah, pemilahan materi ini harus dilakukan dengan baik, di mana peserta didik harus paham dengan materi yang kita sampaikan. Berarti materi yang kita sampaikan itu harus cocok dan memang ranahnya untuk peserta didik anak usia SD ataupun MI. Yang ketiga, latihan warna dan bentuk. Kemudian yang keempat, bermain dengan benda-benda di sekitar. Dengan bermain dengan benda-benda di sekitar, kita akan tahu bagaimana cara anak-anak menyikapi benda-benda yang ada di sekitarnya. Apakah mereka akan lebih penasaran untuk mempelajari hal-hal tersebut ataupun tidak. Nah, jika tidak, di sini poin pentingnya seorang guru harus bisa mengajak anak tersebut untuk benar-benar mau belajar tentang hal-hal yang ada di sekitarnya. Kemudian membaca. Nah, di sini poin penting dalam sebuah pembelajaran itu salah satunya adalah membaca. Di mana dengan membaca kita bisa mengetahui informasi-informasi yang penting dalam buku ataupun informasi-informasi yang sedang booming diceritakan pada sekarang ini. Kemudian yang terakhir itu adalah ajukan pertanyaan. Nah, di mana saat kita melakukan proses pembelajaran tentu ada peserta didik yang kurang paham dengan materi yang kita sampaikan. Di sini tugas seorang guru adalah menanyakan kembali apakah peserta didiknya sudah paham dengan materi yang dijelaskan atau tidak. Jika tidak, maka seorang guru harus lebih menjelaskan dengan detail agar peserta didik tersebut paham dengan materi yang telah diajarkan. Soal yang keempat, bagaimana pengembangan kreativitas bidang seni? Akan dijawab oleh Saudari Novi Aulia. Kegiatan pada bidang seni yaitu kita dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa, yaitu memacu jiwa seninya seperti kegiatan menggambar, melipat, melukis, mencap, merobek, merekat, meronc, menari, bermain dengan alat musik, dan berekspresi mengikuti irama. Pertanyaan nomor 5, bagaimana keterkaitan pengembangan bidang-bidang tersebut? Untuk yang pertama, keterkaitan antara pengembangan kreativitas anak dengan bidang kognitif. Nah, itu sama-sama kita ketahui bahwa keterkaitan antara kreativitas dengan kognitif itu sangat berpengaruh sekali karena tanpa adanya bidang kognitif tentu tidak akan terjadi yang namanya proses kreativitas pada anak. Kenapa? Karena kognitif itu merupakan sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang agar bisa untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, yang kedua, keterkaitan antara pengembangan bidang seni dengan pengembangan kreativitas pengembangan anak. Kreativitas seni anak dapat melatih pada itu dapat meningkatkan imajinasi anak berekspresi melalui lukisan. Yang kedua, contohnya yaitu bisa melalui kaligrafi. Nah, di mana di sini anak-anak juga berkaitan dengan proses seninya, di mana dalam membuat kaligrafi itu tentu harus ada seninya juga. Nah, di sini tentu kita akan bisa melihat sejauh mana perkembangan kreativitas anak dengan bidang seni maupun kognitif. Jadi, tentu saja sangat penting sekali bidang-bidang kognitif dan juga seni dengan perkembangan kreativitas anak. Nah, ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika salah satunya tidak ada, maka pengembangan kreativitas anak tadi tidak akan berjalan. Maka dari itu, kita sebagai guru harus bisa mengembangkan bidang kognitif, bidang
pendidikan seni dan juga pengembangan kreativitas anak secara bersamaan agar proses pembelajaran yang kita laksanakan berjalan dengan baik dan tujuannya akan tercapai dengan efektif dan menghasilkan peserta didik yang memang benar-benar paham dengan materi kita sampaikan, kemudian benar-benar materi yang berkualitas disampaikan oleh seorang guru. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebelum kami tutup ada satu quotes, impian, harapan, cita-cita, dan keinginan kita tidak akan pernah terwujud tanpa adanya suatu tindakan, usaha, dan doa. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.